Selamat pagi Bapak Ibu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam program Satu Hati. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Sebelum hari ini kita mencoba merefleksikan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali dulu dengan doa. Doa ini doa yang paling sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27-28. Untuk memulainya, marilah kita dengarkan ayat tersebut yang akan disampaikan oleh Ara dari anak sekolah minggu. Silakan Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27-28 yang demikian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan adik-adik serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi telah mendengarkan Yohanes 14 ayat 27-28 yang bunyinya antara lain pada ayat yang 27 adalah damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Jika kita perhatikan dari Yohanes 14 ini, memang kita akan lebih gampang dan lebih mudah untuk memaknai satu atau dua ayat ketika kita juga memperhatikan ayat-ayat yang lain di dalam pasal yang sama. Secara garis besar sebetulnya Yohanes 14 ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu memberikan pesan kepada murid-muridnya setelah perjamuan kudus. Pesan-pesan tersebut terutama berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pastinya tentunya akan berdampak besar pada murid-muridnya. Antara lain adalah peristiwa penyaliban dan sampai kemudian peristiwa kebangkitan kembali. Tuhan Yesus sangat dekat dengan murid-muridnya, dan segala atau semua peristiwa yang akan terjadi dan akan dialami pastinya juga akan berdampak besar kepada murid-muridnya. Selain hubungan sebagai pertemanan, khususnya tentu saja juga selama ini murid-muridnya memiliki hubungan ketergantungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga memang pesan-pesan ini berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi segala peristiwa yang nantinya bukan menyenangkan tetapi lebih banyak menyedihkan, mengagetkan, dan mungkin membuat marah. Jika kita perhatikan pada ayat sebelumnya, yaitu pada Yohanes 15 ayat 20 juga gitu ya. Di situ disebutkan bahwa damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti orang atau mereka atau murid-muridnya itu akan hidup bebas dari masalah, bukan gitu ya. Tetapi bagaimana di dalam segala peristiwa yang akan terjadi, di situ tetap ada penyertaan Tuhan. Maka kamu jangan khawatir, tetapi tetaplah dalam kondisi damai sejahtera menghadapi segala persoalan yang terjadi. Dengan segala peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi dan akan dialami,
pesan dan sekaligus janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa apapun yang nanti dialami, maka percaya dan yakinlah bahwa Tuhan itu menyertai, dan damai sejahtera Tuhan akan selalu membimbing hati mereka. Jika kita menurut ayat-ayat sebelumnya, dengan jelas bisa dipahami bahwa damai sejahtera di sini bukan berarti hidup itu menjadi selalu menyenangkan, membahagiakan, dan memuaskan. Ada banyak persoalan dalam kehidupan manusia, namun janji Tuhan akan damai sejahtera dalam menjalani pergumulan tersebut sudahlah pasti. Jika kita memperhatikan cerita ini, mengingatkan saya pada sebuah lagu yang syairnya seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bapak Ibu adik-adik jangan gagal fokus ke suaranya ya, karena memang tidak menarik. Tetapi syair ini sangat-sangat sesuai dengan ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu adik-adik dan anak-anak semuanya, yang selama ini dari sejak pertama mengenal dunia sampai saat ini, siapa di antara Bapak Ibu adik-adik dan anak-anak yang hidupnya selalu menyenangkan, selalu bahagia, selalu memuaskan, selalu mendapatkan apa yang dikehendaki? Siapa di antara Bapak Ibu adik-adik dan anak-anak ini yang tidak pernah mengalami kegagalan, kekecewaan, kesedihan, kehilangan? Pasti tidak ada yang menjawab tidak pernah mengalami kesedihan. Ada saja bagian dari kehidupan kita ini yang berisi tentang kesedihan dan pergumulan. Kesedihan, kehilangan, kegagalan adalah proses yang dilalui oleh kita semua. Tidak ada seorang pun dari kita yang yakin dan selalu hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kemulusan, dan kesenangan. Yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita memang bukan hidup itu akan selalu bahagia, akan selalu menyenangkan, akan selalu memuaskan. Namun yang dijanjikan Tuhan adalah bahwa di dalam segala peristiwa, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan, baik itu memuaskan maupun mengecewakan, maka Tuhan selalu beserta dengan kita. Untuk itu, tetaplah menjalaninya dengan damai dan sejahtera tanpa ada rasa kekhawatiran. Jadi dari ayat ini, dari perikop ini, marilah kita belajar untuk tidak pernah lagi mempertanyakan mengapa Tuhan, di mana Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kesedihan atau pergumulan. Karena Tuhan selalu bersama kita dalam segala keadaan. Dan mari kita belajar meyakini itu, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu menjalaninya dengan tidak khawatir dan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri refleksi satu hati hari ini dengan berdoa. Tuhan, peliharalah hati kami dan kuatkanlah iman kami untuk selalu meyakini bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kami. Dalam suka, dalam duka, Engkau selalu campur tangan dan menyertai kami. Ajarkan kami untuk selalu memiliki hati yang damai sejahtera di dalam menghadapi pergumulan itu. Amin.